Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saat ini tiba saatnya saya berangkat dari kantor Kecamatan Bawang menuju ke Tol Kayangan. Perjalanan ini tidak jauh, hanya 9,8 km, jadi jarak yang tidak jauh, teman-teman. 9,8 km dengan perkiraan Google Map itu ditempuh dalam waktu 25 menit. Jadi rupanya kecepatannya di bawah 20 km per jam. Dan saya berganti sepeda motor. Dari semula saya menggunakan Jupiter Z dan dalam perkiraan tidak akan kuat melewati 3 buah tanjakan yang ada, maka saya berganti dengan Vision. Teman-teman, kita sudah mulai berbelok ke arah jalan menuju ke Tol Kayangan. Perjalanan ini dimulai dari kita memasuki pasar tradisional ya teman-teman, yang pagi hari ini tidak begitu ramai. Saya masih berusaha menyesuaikan diri dengan karakter motor yang sebelumnya belum pernah saya naiki. Jadi saya terpaksa harus naik sepeda motor untuk menempuh perjalanan yang cukup sulit dan harus menyesuaikan diri dengan karakter motor. Di awal-awal sebelum 1 km ini, pada saat berpindah gigi saya masih mengalami ada hentakan karena memang belum terbiasa. Namun semoga nanti setelah dapat 2 kilo sudah mengetahui karakter dari motor yang saya kendarai ini. Dan saat ini sudah meninggalkan desa Bawang ya teman-teman, dan kita mulai naik dengan jarak hanya 9,8 km dan waktu tempuh 25 menit. Itu artinya perjalanan ini hanya sekitar 15 km per jam. Awal-awal ini kita bisa jalan dengan kencang, tidak tahu betapa sulitnya kendaraan. Perjalanan ini hingga Google memperkirakan cukup lama perjalanan ini. Namun karena saya juga belum pernah melewati jalan ini untuk pertama kalinya, ya belum bisa cerita apapun teman-teman. Mengawali perjalanan jalan naik sedikit lah, hanya sekitar 15 derajat gitu, tapi terus naik. Dan menurut informasi hingga sampai Tol Kayangan ini nanti tidak ada jalan datar sama sekali. Jadi walaupun sudutnya rendah tetap naik terus. Sudah memasuki areal persawahan. Di atas nampak berkabut ya teman-teman, berkabut. Semoga nanti setelah sampai atas kabutnya agak berkurang sehingga bisa mendapatkan gambar yang tidak terlalu gelap. Gambar ini kan sekarang ini terlalu gelap teman-teman, karena memang selain tidak ada sinar matahari, tertutup sinar mataharinya teman-teman, juga
ada kabut yang tipis. Kita mulai memasuki jalan yang berkelok-kelok naik, berkelok naik, itu sudah tidak ada jalan lurus lagi. Kita nikmati saja perjalanan ini. Pada saat awal tadi saya tidak menyangka kalau dari Bawang hingga Dieng itu tidak jauh, teman-teman. Jadi memang sepengetahuan saya hanya ke Tol Kayangan, tapi begitu pinjam bertukar motor mau ke Dieng, saya tak bingung loh kok mau ke Dieng. Ternyata dari Tol Kayangan ke Dieng juga hanya berkisar 6 km. Jadi sebuah jarak yang tidak cukup jauh. Saya yang tidak punya rencana ke Dieng menjadi ke Dieng, teman. Rencananya ini semoga tidak hujan, tapi dalam perjalanan ini kami semua sudah siap dengan jas hujan tentu saja untuk persiapan apabila dalam perjalanan ini mengalami hujan. Sudut tanjakan mulai bertambah, teman-teman. Tidak lagi naik sedikit, sudah mulai naik banyak. Bisa teman-teman lihat perjalanan ini sudah sudah menanjak cukup tinggi. Kami berkendara dengan kecepatan rata-rata 40 km saat ini. Memang sengaja tidak membawa kendaraan dengan kecepatan lebih kencang karena ingin menikmati pemandangan ya, teman-teman. Tujuan dari jalan-jalan ini adalah menikmati alam. Jadi kalau kenceng-kenceng ya nggak bisa menikmati alam. Masih terus melaju, teman-teman. Jalan yang kita lalui gabungan antara beton dan aspal campuran, namun di beberapa tempat yang beton maupun aspal ini sudah banyak yang rusak, teman-teman. Terus naik kita. Wah, edan ya. Terus naik, kita nikmati saja ya, teman-teman. Seperti yang saya ceritakan pada episode yang pertama, perjalanan Banyumanik hingga Bawang, bahwa kepergian saya kali ini itu justru tanpa rencana. Melalui komunikasi radio di malam harinya, kapan ke Kayangan, terus ayo, tiba-tiba hari ini terlaksana. Jadi di sebelah kiri saya ada sebuah bubuk kabin, teman-teman, sebuah tempat menginap di hutan. Saat ini kita sudah memasuki hutan pinus, dan matahari bersinar, sudah tidak tertutup lagi sampai di tempat ini, teman-teman. Di antara sela-sela pinus kita bisa melihat terpaan sinar matahari pagi yang cukup sedikit menghangatkan badan, yang
apa ya, pada perjalanan ini ada satu hal yang lupa. Saya tidak membawa kaos tangan. Sebetulnya kaos tangan adalah kebutuhan yang cukup vital kalau kita berkendara naik gunung ya teman-teman, karena nanti pasti setelah kita mencapai ketinggian tertentu, biasanya di atas 800 gitu, di tangan sudah mulai sangat terasa. Terus melaju teman-teman. Di perjalanan kini kita akan menikmati akan melewati 3 tanjakan yang cukup tinggi, yang cukup merepotkan banyak sepeda motor baik pada saat naik maupun turun. Yang pertama nanti akan kita lewati adalah tanjakan Krakal, sebuah tanjakan yang cukup terkenal di jalur ini. Kemudian tanjakan Pending dan tanjakan Sipudang. Jadi kita akan melewati trek tanjakan yang cukup ekstrim, yang di tempat ini sudah mulai terlihat ada semacam himbauan. Di kanan kadang itu kan ada di pohon itu teman-teman, ditempel di pohon sebuah himbauan bahwa kendaraan sepeda motor, mobil matic tidak disarankan melewati jalur ini. Pastikan kendaraan Anda prima dengan rem yang cukup bisa diandalkan gitu. Rata-rata banyak tulisan seperti itu di jalur ini teman-teman. Nah, kita mulai mendaki ini teman-teman. Ada beberapa jalan yang cukup tinggi dan sebentar lagi kita akan memasuki tanjakan yang pertama, tanjakan ekstrim yang pertama, yaitu tanjakan Krakalan. Nah, kita mulai masuk menikung ini dan masuk ke tanjakan Krakalan teman-teman. Nah, itu ada di sebelah kiri itu peringatan itu. Banyak sekali peringatan-peringatan bahwa cek kendaraan Anda sebelum melewati jalur ini begitu. Cukup banyak. Kita sudah mulai naik terus teman-teman, yang cukup tinggi, tapi mungkin di video tidak begitu terlihat ya kalau ini tanjakan ini tuh tinggi teman-teman. Oke, kita hampir selesai menyelesaikan tanjakan yang pertama. Terus menikung dan kembali naik ya teman. Sebetulnya kalau jalannya halus ini perjalanan yang cukup menyenangkan teman-teman. Sayang jalannya rusak, jadi banyak pecah-pecah atau lubang di sana sini. Oke, kita sudah lewati tanjakan yang pertama dengan cukup selamat. Jalan di sini ada sedikit perbaikan di aspal. Hancur jalannya teman-teman. Kecepatan kita di tempat-tempat jalan yang hancur ini hanya sekitar 10 km per jam, jadi nggak begitu melaju. Ya pantas sekali kalau Google memperkirakan kecepatannya di bawah 20. Kita terus melaju teman-teman. Jalan masih berlubang di kanan kiri, sedangkan
kita masih berada di kawasan hutan pinus untuk sebelah kanan, dan sebelah kiri itu kayak apa ya, area yang baru dibuka untuk pertanian gitu. Oke, kita terus melaju teman-teman. Sudah semakin banyak tumbuhan paku, artinya kita sudah cukup tinggi nih teman-teman. Karena pohon-pohon paku ini biasanya mulai ada pada ketinggian 1000 meter. Tumbuhan paku ini mulai banyak. Saya berjalan saat ini hanya sekitar 20-25 km per jam, tidak bisa melaju karena banyak sekali lubang dan apa ya, jalannya itu tinggal bebatuan gitu. Semennya itu kayak terhanyut hanyut oleh air. Masih terus melaju teman-teman. Nah, kita di depan itu ada apa, rest area tempat makan seperti itu teman-teman. Betul, dan sudah ada apa, ini tulisan-tulisan ini yang memperingatkan bahwa di depan ada tanjakan lagi. Kalau benar di depan ada tanjakan lagi ekstrim, nah ini ada tulisannya kuning itu, maka kita akan masuk di tanjakan kedua, yaitu tanjakan ekstrim kedua, yaitu tanjakan Pending. Betul teman-teman, kita mulai naik dengan jalan yang sangat buruk. Kita mulai terus naik teman-teman, cukup tinggi teman-teman, cukup tinggi. Oke, terus belok ke kanan dan semakin tinggi tanjakannya. Terus naik teman-teman. Sebetulnya tanjakan ini tidak lebih tinggi daripada Krakalan. Nah ini, tapi ini tinggi lagi teman-teman. Tapi jalan yang cukup parah ini membuat mengendarai motor menjadi sulit. Nanjak tapi jalannya rusak gitu. Sudah mulai masuk ke tanjakan biasa, tidak ekstrim seperti tadi. Berarti kita sudah melewati tanjakan yang kedua, yaitu tanjakan Pending. Nah, kita coba nanti di tanjakan ketiga, yaitu Sipudang. Semoga bisa kita lalui dengan aman. Tapi kita lihat ada beberapa motor metik yang masih lewat di tempat ini teman-teman. Tapi kebanyakan justru Grand Max yang lewat teman-teman. Grand Max cukup banyak yang melewati tempat ini. Avanza belum pernah ketemu ya, belum pernah ketemu Avanza. Kita sudah masuki tanjakan yang terakhir ini teman-teman. Mulai kita di depan menikung ke kiri dan naik. Oke, naik, kita coba, tapi tidak bisa jalan kencang teman-teman. Bisa lihat ini jalannya hancur, semakin tinggi teman-teman. Kita belok kanan dan semakin tinggi tanjakannya. Oke, kita bisa lewati dengan baik. Kendaraan ini cukup baik, hampir tidak
pernah hingga gigi 1, paling gigi 2. Di depan ada belokan 90 derajat lagi dan semakin tinggi tanjakannya. Oke. Nah, kita sudah melewati tanjakan ekstrim yang terakhir, berarti setelah ini kita tidak ada tanjakan lagi yang ekstrim. 3 tanjakan sudah kita lewati dan menurut map ini kita sampai di tinggal 2 km sampai di puncak tol Kayangan. Nanti tentu saja semoga ada warung bisa berhenti ngopi-ngopi dulu sambil melihat pemandangan alam. Sayangnya ya saat ini baru saja musim panen, sehingga areal perkebunan sayur mayur ini tidak tampak hijau karena beberapa lahan belum ada masih sedikit sekali yang sudah menanam ulang, namun kebanyakan baru diolah untuk persiapan penanaman kembali. Di sini adalah paling banyak kentang teman-teman yang ditanam. Paling banyak tanamannya adalah kentang. Wah iya, Jupiter Asia ya main trade tenan enggak kene. Cukup ini naiknya sekitar 30 derajat tapi panjang sekali teman-teman. Sudah hampir 1 kilo ini. Sudah hampir 1 kilo. Jadi hanya sekitar 30 derajat tapi nggak selesai-selesai tanjakannya. Tantanganku gemingen. 1 kilo lagi kita sampai pada puncak tol Kayangan ini. Oke, jalan sudah mulai agak landai ya, saya katakan agak landai. Tanjakan hanya sekitar 5-10 derajat, tidak begitu. Kita sudah sampai hampir sampai nih di tol Kayangan. Inilah yang disebut tol Kayangan teman-teman. Berjarak kurang lebih 500 meter dan nantinya di ujung ada tempat seperti peristirahatan gitu, tapi nanti kita akan berhenti nih di sini, kita akan berhenti dulu karena ada warung kopi teman-teman. Berhenti untuk ngopi dulu. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini hingga selesai. Mari kita ngopi. Akhirnya siapa itu? Mas Ngatno, Mas Ian, terus Pak Leman jadi kapan kali? Kadang anak pas ada kegiatan berdua motoran. Bertiga pakai mobil. Gak kuat. Motor jalan motor kota, bukan motor gunung. Makanya harus ganti motor.
Pak Jum.